Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samadil lazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyarriful muayyad, fahuwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad wa sallama tasliman katsiran kama amar amma ba'. Faya ayuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa kunu ma'asyuhada'i was-siddiqin wal mujahidina fi sabilillah bid-dinil islamil matin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, khatib mengajak diri pribadi sendiri dan jamaah seluruhnya, marilah kita pergunakan sisa-sisa umur kita di dunia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhiruz zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari ini adalah kiat menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Terkandung disingkat pula dengan NAZA, yakni narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Dalam bahasa sehari-hari, berbagai istilah dan singkatan ini sering kali dipakai secara berganti-ganti, yakni narkoba, NAZA dan nabza, yang sebenarnya ditujukan kepada esensi yang sama, yaitu meminum, menghisap, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan zat yang tidak lazim digunakan secara umum dan serampangan. Dalam istilah para ulama, narkoba ini termasuk dalam pembahasan mufattirat, pembuat lemah, atau mukhaddirat, pembuat mati rasa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan narkoba ini termasuk ke dalam kejahatan kelas 1 karena ia telah merusak 5 perkara, yaitu ad-din, agama, an-nafs, jiwa, al-aql, akal, al-mal, harta, dan juga an-nasab, keluarga. Dan para ulama sepakat mengkiaskan narkoba ini dengan khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, narkoba ini sangat berbahaya. Pertama, bahaya yang bersifat pribadi. Kepribadian akan berubah secara drastis, seperti berubah jadi pemurung, pemarah,
melawan dan durhaka, menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat tidur dan lain sebagainya, hilangnya ingatan, dada nyeri dan dikejar rasa takut, semangat belajar menurun, dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba, menjadi pemalas bahkan hidup santai. Kemudian bahaya yang bersifat keluarga, tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, bahkan melawan kepada kedua orang tua. Kurang menghargai harta milik yang ada, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan sehingga rusak atau mencemarkan nama keluarga. Sedangkan yang berbahaya yang bersifat sosial, berbuat tidak senonoh, mencuri milik orang lain, mengganggu ketertiban umum, menimbulkan bahaya bagi ketentraman, timbulnya keresahan di masyarakat karena gangguan keamanan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Kemudian bagi bangsa dan negara, rusaknya pewaris bangsa yang seyogianya siap untuk menerima tangkat estafet kepemimpinan bangsa. Kemudian penyelundupan akan meningkat, padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Menarik apa yang disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Mutiara Nasihat, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa tak kala Nabi Nuh alaihissalam menanam sebatang pohon anggur dan belum menghijau, maka datanglah kepadanya iblis laknatullah alaih. Lalu iblis berkata, "Wahai Nabi Allah, jika engkau ingin batang anggur itu menghijau, maka biarkanlah saya menyembelih atasnya 7 macam binatang." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Lakukanlah." Maka iblis pun menyembelih singa, beruang, harimau, serigala, anjing, ayam jantan dan musang. Dan kemudian darah binatang-binatang itu ia curahkan kepada pohon anggur itu, sehingga ia pun menjadi hijau seketika. Dan batang anggur itu memuat 70 macam buah, padahal sebelumnya hanya memuat 1 macam saja. Karena itu peminum khamar atau narkoba menjadi pemberani seperti singa yang bisa menerkam bahkan membunuh siapa saja, pemarah seperti harimau, banyak omong seperti serigala, gemar berperang seperti anjing, pendendam seperti musang, dan bersuara nyaring seperti ayam jantan. Karena itu, maka benar jika meminum minuman khamar atau mengkonsumsi narkoba akan menyebabkan munculnya perbuatan dosa yang lain. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man taradda min jabalin faqatalan nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summa faqatala nafsahu fasummahu bi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bijadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada." Artinya, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan dirinya di gunung, dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan
karena narkoba hampir sama halnya dengan racun, sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan narkoba ini? Paling tidak ada 4 hal yang dapat dilakukan. Pertama, berbentuk preventif atau pencegahan. Ialah berupaya membantu melakukan pencegahan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita agar tidak terjebak pada lingkaran narkoba. Langkah ini bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan orientasi secara langsung kepada masyarakat melalui tema-tema pengajian dan taklim, melalui media massa, brosur, selebaran, pamflet, dan lain-lain, terutama mengenai bahaya narkoba. Kemudian yang kedua adalah langkah kuratif atau korektif, yakni membantu menanggulangi individu atau seseorang yang sedang mengalami masalah ketergantungan kepada narkoba. Dalam hal ini kita ikut terlibat dan berpartisipasi memberikan terapi dan penyembuhan agar ia terbebas dari narkoba. Upaya yang dilakukan misalnya mengadakan program rehabilitasi mental atau spiritual melalui teknik dan pendekatan terpadu dan holistik, yakni mengkombinasikan antara pendekatan medik, psikiatrik, psikologis, dan agama, serta menerapkan langkah-langkah konseling Islam secara profesional. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Kemudian langkah yang ketiga adalah preservatif, ialah membantu individu agar bisa menjaga dan memelihara kondisinya yang sudah terbebas dari narkoba, agar suasana yang sudah baik pulih itu dapat bertahan lama instead of good. Dalam kondisi ini antara lain diperlukan upaya-upaya pendampingan, menjadikan mereka bersahabat dengan kita agar persoalan curiga yang mereka derita lama-kelamaan akan berangsur hilang, serta percaya dirinya akan bertumbuh dan pulih kembali. Dan langkah yang keempat adalah yaitu pengembangan atau developmental, yaitu setelah penderita atau korban narkoba menjadi normal dan kondisinya semakin membaik, tugas selanjutnya adalah mengembangkan berbagai potensi yang masih dimilikinya. Mereka tidak boleh dibiarkan pasif meskipun sudah sadar. Dalam kondisi seperti ini jiwanya masih labil, maka ia perlu diberikan kesibukan untuk mengalihkan ingatannya kepada narkoba. Misalnya memberikan keterampilan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar dirinya terasa berguna dan punya tanggung jawab untuk masa depannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, itulah beberapa langkah kiat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.